Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan. Terutama kita harus berterima kasih bahwa kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nah, oke. Untuk kali ini di pelajaran sejarah kelas 10 semester 2, kalian akan mempelajari yang pertama itu mempelajari tentang sejarah Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, kalian akan mempelajari tentang sejarah Islam tentunya di Indonesia. Nah, kali ini di pelajaran sejarah dengan Pak Fahru, insya Allah dengan Pak Fahru sejarah semakin seru. Dan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang sejarah Hindu Buddha. Oke, Hindu Buddha. Nah, di sini tentunya kalian sudah tahu apa itu Hindu Buddha ya. Pasti kalian tahu ya bahwa Hindu Buddha adalah sebuah agama, bahkan agama yang diakui oleh Indonesia. Nah, agama-agama yang diakui oleh Indonesia ada berapa? Ada Islam. Yang kedua, Kristen Katolik. Yang ketiga, Kristen Protestan. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Yang keenam adalah Konghucu. Oke. Di situ terdapat nama MPR RI. Apa itu MPR RI? MPR RI adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tapi bukan itu ya. Di sini MPR RI adalah singkatan Bapak, yaitu Muhammad Fahru Roji. Oke, lanjut ke materi. Nah, kemunculan agama Hindu Buddha. Nah, kalian terpikir gak bahwa agama Hindu itu berasal dari mana sih? Yo, dari mana? Ya, betul, dari India. Nah, tepatnya perbatasan antara India dan Pakistan. Nah, di sana ada yang namanya sungai ya, yang dinamakan lembah Sungai Indus. Lembah Sungai Indus itu berasal dari pegunungan Nepal. Kalian tahu gunung Nepal? Wilayah pegunungan Nepal untuk sebelah utara India ya. Nah, di sana mengalir air dari pegunungan Nepal ke wilayah Pancab. Pancab itu artinya 5 sungai. Nah, di sana ada sungai Jhelum, Chenab, Rapi, Devos, Sahenya itu nggak perlu lah. Nah, di sana mengalir ke sebuah lembah yang bernama Lembah Indus. Nah, disinilah terdapat sebuah peradaban tertua di Asia. Peradaban apa? Yaitu peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Tapi orang juga suka mengatakan peradaban Lembah Sungai Indus. Nah, di peradaban Lembah Sungai Indus. Nah, di sini ya. Terus di sini siapa sih bangsa pendukungnya? Nah, peradaban Mohenjo-daro dan Harappa pertama kalinya adalah dihuni ya. Di Lembah Sungai Indus ini dihuni oleh bangsa asli. Bangsa daerah itu sendiri, yaitu bangsa Dravida. Nah, ini ya, bangsa Dravida. Ciri-cirinya kayak gimana sih bangsa Dravida? Nah, ciri-cirinya itu adalah kulitnya hitam, rambutnya keriting, matanya belok, dan juga pendek. Itu adalah ciri-ciri bangsa Dravida. Mungkin kalian sudah pernah nonton gitu ya, tentang film-film India. Nah, misalkan ada yang hitam, pendek, keriting, mata belok, itu adalah orang-orang Dravida. Nah, begitu. Nah, di sini bangsa pendatang, ada juga bangsa pendatang ya, yaitu bangsa Arya. Dari mana sih bangsa Arya? Nah, tentunya bangsa Arya itu adalah keturunan Indo-Eropa yang datang dari wilayah Iran, dari Eropa ya, menuju ke lembah Kaukasoid, Celah Hebar, terus datang ke lembah Sungai Indus. Nah, ada yang mengatakan bahwa di sini bangsa Arya datang dan menaklukkan bangsa Dravida. Ada yang mengatakan seperti itu.
Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bangsa Arya dan bangsa Dravida itu berasimilasi, ya, membentuk sebuah kebudayaan, dan akhirnya titik puncak dari kebudayaan tersebut menjadi sebuah peradaban, yaitu peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Nah itu ya. Selanjutnya, nah ini adalah peta India lama. Nah, tentunya kalian di sini paham ini peta India, ya, antara peta di wilayah merah ini adalah apa ya namanya teh? Ini adalah peradaban lembah Sungai Indus. Nah di sini adalah Sungai Panjab itu, ya, Panjab mengalir ke wilayah sini. Nah ini adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, kalian pernah dengar gak lagu kebangsaan India? Lagu kebangsaan India Jana Gana Mana, ya. Nah, Jana Gana Mana juga ini melambangkan geomorfologis India lama. Pernah dengar gak? Belum pernah dengar? Oke, kita akan nyanyi bareng-bareng kalau misalnya belum pernah. Nah, di sini ada yang namanya lagu Jana Gana Mana. Nah, kita bareng-bareng yuk. Jana Gana Mana Adina Yata Jaya He Bharata Vaja Pindata Panjab Besinda Gujarat Maratha Dravida Utkala Bangla Pidja Himacala Yamuna Gangga Uccala Jaladi Tarangga. Nah itu melambangkan wilayah-wilayah yang ada di India dan juga bangsa-bangsa yang ada di India. Contohnya Panjab Sind. Itu Panjab itu artinya wilayah, ya. Sind Gujarat, ini Gujarat itu bangsa-bangsa, ya, bangsa Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bangla. Nah itu adalah bangsa-bangsa yang ada di India. Terus Vidya, Himalaya, Yamuna, Gangga. Vidya itu adalah bukit Vindhyas. Himalaya berarti pegunungan Himalaya. Yamuna dan juga Gangga itu adalah sungai yang disucikan di India, ya. Oke. Itu mengenai peta India, ya. Nah, ini ingat peradaban Mohenjo-daro ada di sini, ya. Lanjut. Nah, ini bukti bahwa ada sebuah peradaban di India yang sangat luar biasa, sudah hebat. Nah, ini bisa jadi pemandian, ya. Ini sama halnya dengan yang ada di Romawi. Yunani Romawi kayak gini, letak peta kotanya, arsitekturnya dan sebagainya. Jadi peradaban Mohenjo-daro itu sangat luar biasa, ya. Bahkan sudah mengenal yang namanya mata angin, terus sistem kalender gitu, ya. Itu sudah ada di Mohenjo-daro, bahkan sistem pertanian dan sebagainya. Jadi sudah luar biasa masalah peradaban di Mohenjo-daro. Nah, perkembangan awal Hindu-Buddha di India, ya. Tentunya awalnya itu nanti kan ada di India itu di peradaban lembah Sungai Indus itu ada yang namanya bangsa Dravida. Terus nanti bakal muncul yang namanya bangsa Arya, sehingga mereka berasimilasi. Apa ya berasimilasi itu? Percampuran dua kebudayaan, ya. Nah, akhirnya bercampur sehingga membuat suatu fase sejarah. Yang pertama ada fase zaman Weda. Nah, zaman Weda ini, oke, lanjut dulu aja, ya. Zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan juga zaman Hindu baru. Nah, ini adalah fase-fase sejarah Hindu-Buddha di India. Yang pertama zaman Weda. Kalian tahu gak apa itu Weda? Ya, betul. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Nah, di sini di zaman Weda, bangsa Arya dan bangsa Dravida berasimilasi dan mengenal yang namanya kitab, ya. Nah, di sini kitabnya yaitu kitab Weda. Weda itu punya arti, ya. Weda itu Veda, ya, asal katanya dari Veda. Veda itu adalah pengetahuan. Nah, di zaman Weda itu ada 4 kitab.
Yang pertama kitabnya adalah kitab Rigveda, yang kedua Samaweda, yang ketiga Yajurveda, dan yang keempat adalah Artawaweda. Oke, apa aja? Rigveda, Samaweda, Artawaweda, Yajurveda ya. Itu adalah kitab-kitab yang ada pada zaman Weda. Nah, adapun zaman Brahmana adalah zaman di mana kaum Brahmana menduduki posisi yang tertinggi. Nah, di zaman Brahmana banyak sekali upacara-upacara ya. Nah, upacara-upacara tersebut harus menggunakan yang namanya kitab Weda. Yang tadi Rigveda itu buat apa sih? Buat puja-puja terhadap dewa. Terus Samaweda syair-syair yang dilagukan. Nah, kalau Yajurveda itu syair-syair yang dilagukan untuk upacara sesaji. Artawaweda itu lebih ke kayak seperti mantra-mantra, terus jampi-jampi dan sebagainya. Kalau misalkan di Indonesia mungkin terkenal dengan peletnya ya. Nah, jadi yang memegang kitab-kitab tersebut adalah bangsa Brahmana. Sehingga di sini mengenal yang namanya caturwarna. Caturwarna itu kastanya ya. Yang pertama, kasta pertama adalah kasta Brahmana ya. Yang kedua, kasta Satriya. Yang ketiga, kasta Waisya. Dan yang keempat adalah kasta Sudra. Itu ya. Nah, di zaman Brahmana itu ya. Zaman Brahmana. Di zaman Brahmana itu yang bisa mempelajari kitab Weda itu adalah Brahmana sendiri ya. Terus zaman Upanishad. Upanishad itu artinya menghadap guru, duduk menghadap guru. Artinya bahwa setiap orang yang ingin mencapai nirwana itu atau mencapai moksha itu perlu dengan cara semedi. Artinya bahwa setiap manusia kalau misalnya ingin mencapai nirwana atau surga itu harus melepaskan dari sifat duniawinya. Nah, kalau misalkan seseorang itu tidak bisa melepaskan sifat duniawinya, dia akan mengalami proses samsara, dan nanti akan dihidupkan kembali dalam wujud yang lain, contohnya hewan. Nah, itu. Jadi ada konsep reinkarnasi itu pas zaman Upanishad, sehingga manusia harus suci ya, harus suci dari sifat duniawi dengan cara apa? Dengan cara semedi. Ya. Nah, sehingga di sini muncul seseorang di zaman Upanishad itu, muncul seseorang yang menentang banyaknya upacara, yaitu salah satunya adalah Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama adalah tokoh Buddha. Bahkan Siddhartha Gautama dikatakan disebut juga seorang Buddha. Ya, sang Buddha yang mendapatkan wahyu di pohon Bodhi. Yang mendapatkan wahyu di pohon Bodhi. Nah, sehingga nanti bakal muncul adanya Hindu baru. Artinya di sini Hindu baru itu kalau di zaman Brahmana kan ada dewa-dewanya ya. Dewa-dewa, ada dewa Brahma, ada dewa Wisnu, ada dewa Siwa ya. Di sana dewa-dewanya itu misalkan dewa Brahmana itu sebagai pencipta, dewa Wisnu sebagai pelindung, dan dewa Siwa itu sebagai penghancur. Nah, kalau di zaman Hindu itu Hindu baru itu digabungkan, jadi ada Trinity ya, Trinitas ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke ini zaman Hindu. Nah, mengenal adanya 3 dewa atau disebut dengan Trimurti yang tadi dikatakan ya, bahwa ada dewa pencipta sebagai Brahmana sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai penghancur. Adapun kitab yang kitab yang dianut oleh agama Hindu yaitu kitab Weda.
Hari rayanya adalah hari raya Nyepi. Oke. Lanjut. Nah, agama Buddha. Nah, agama Buddha ini awalnya dibawa oleh Sang Gautama yang tadi ya, Siddhartha Gautama, atau disebut dengan Sang Buddha. Nah, sebelum menjadi Sang Buddha, ia merupakan seorang anak raja yang bernama Siddhartha Gautama. Suatu hari ia meninggalkan kerajaan dan hidup secara sederhana. Dalam pengembarannya ia duduk di sebuah pohon dan ia mendapatkan pencerahan dari Buddha sendiri. Artinya yaitu yang mendapat pencerahan. Jadi Buddha itu artinya adalah yang mendapat pencerahan. Kitab agama Buddha yaitu Tripitaka. Tripitaka itu kumpulan dari ucapan-ucapan Sang Buddha ya. Nah, hari rayanya adalah hari raya Waisak. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana sih Hindu Buddha itu muncul ke Indonesia? Nah, tentunya ada beberapa hipotesis. Hipotesis itu adalah artinya teori-teori sementara. Mungkin kalau misalnya ada teori-teori baru, mungkin teori-teori ini bisa jadi gugur ya. Nah, oke, yang pertama teorinya adalah hipotesis kesatria, di mana yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia itu adalah golongan kesatria, golongan prajurit. Nah, itu ya. Terus ada hipotesis Waisya dan hipotesis Brahmana, dan juga ada teori arus balik. Nah, oke, penjelasannya di sini ada. Yang pertama teori Brahmana. Nah, teori ini mengemukakan bahwa masuknya Hindu di Nusantara yaitu dibawa oleh Brahmana atau pendeta. Hal ini didasari karena sejumlah prasasti ya. Jadi banyak punya prasasti peninggalan kerajaan menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Dan yang bisa mempelajari huruf Palawa dan Sanskerta adalah golongan Brahmana. Nah, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa munculnya Hindu Buddha ke Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana. Namun di sini ada kelemahannya, ya. Ada kelemahannya. Kelemahan dari teori ini yaitu dalam tradisi agama Hindu, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan. Jadi kenapa sih banyak prasasti di wilayah Nusantara, tapi di sini kaum Brahmana tidak bisa menyeberangi lautan? Nah, ini adalah kelemahan dari teori Brahmana. Selanjutnya, nah pendukung teori Brahmana adalah Pandenbos ya, Panler, maaf ya. Pendukung teori Brahmana adalah Panler. Lanjut, teori kesatria. Nah, kesatria ini diartikan sebagai prajurit perang ya. Ada 3 tokoh yang mendukung teori ini. Yang pertama ada Cecebeg, yang kedua ada Mokarji, dan yang ketiga ada Jelmon. Nah, ini ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Jadi bangsa di Nusantara itu sudah menjalin kerjasama dengan India ya tentunya. Nah, ada yang mengatakan bahwa melarikan diri terus dan sebagainya ya di sini. Kalian bisa pelajari. Nah, ini adalah orang-orang di Cecebeg, Jelmon. Nah, kelemahan dari teori ini tidak ditemukan bukti tertulis mengenai golongan kesatria. Bukti tertulisnya prasasti nggak ada bahwa orang-orang kesatria atau prajurit datang ke Indonesia dan menyebarkan Hindu di Indonesia. Tidak ada ya. Lanjut, teori Waisya. Waisya itu artinya pedagang. Nah, teori ini mengemukakan bahwa masuknya agama Hindu Buddha itu melalui para pedagang, karena dulu itu sudah menjalin kerjasama antara Nusantara dengan India. Indonesia dulu adalah Nusantara ya. Nah, di mana di sini karena Indonesia mempunyai jalur laut sehingga berhubungan baiklah antara Indonesia dengan India ya.
Akhirnya nanti para pedagang itu menyebarkan agama Hindu di Indonesia, ya, di Nusantara tepatnya. Namun di sini kelemahannya teori ini adalah para pedagang yang termasuk kasta Waisya ini tidak bisa menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, ya. Itu adalah kelemahan dari teori Waisya. Selanjutnya adalah teori arus balik. Teori ini mengemukakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha dibawa oleh para intelektual yang belajar mengenai agama. Ya, jadi intelektual dari Nusantara itu datang ke India. Kemudian mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Itu menurut teori arus balik. Nah, teori ini didasari dengan ditemukannya prasasti, ya. Prasasti di Sriwijaya di India, prasasti Nalanda, ya, bahwa menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya saat itu yang bernama Balaputra Dewa meminta kepada salah satu raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat belajar orang-orang dari Sriwijaya. Gitu, ya. Jadi ini bukti teori arus balik. Jadi orang Indonesia belajar ke India dan akhirnya nanti balik lagi dan menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Ini tokohnya yaitu Pandan Bos yang menggagas teori arus balik. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nah, ini mungkin saja ini ada juga ada oleh-oleh buat kalian. Yang pertama, tuliskan teori menurut Anda anggap benar mengenai datangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia beserta alasannya. Jadi kalian baca-baca lagi, terus mana teori yang menurut kalian benar gitu ya. Terus yang kedua nih, jodohkanlah sejumlah pernyataan di bawah ini. Oke, kalian jodohkan ya, bukan menjodohkan laki-laki dan perempuan, tapi jodohkan pertanyaan di sini ya. Oke, nah ini. Oke, kalian bisa cek. Oke, bisa screenshot ya. Ya, itu nanti jodohkan hari raya umat Hindu misalkan apa? Di sini jawabannya. Tinggal dijodohkan ya, bisa mana? Oke. Nah, oke, ini ada kata-kata bijak. Meninggalkan museum bukan berarti meninggalkan sejarah, karena sejarah akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.